Banyaknya peternak sapi di Desa Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dimanfaatkan warga setempat untuk mengubah kotoran sapi menjadi sumber energi alternatif. Dengan pemanfaatan ini, warga tidak lagi bergantung pada energi listrik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan proses yang sederhana, kotoran sapi dimanfaatkan menjadi biogas sebagai pengganti energi listrik. Untuk menghasilkan biogas, warga membuat tabung sebagai penampung kotoran, ditambah tabung untuk menampung gas yang disalurkan melalui pipa. Semakin banyak pula biogas yang dihasilkan. Dengan biogas, warga tak membutuhkan energi listrik untuk memanfaatkan lampu rumah, setrika, televisi, dan kebutuhan rumah tangga. PT Sawit Sumber Masarna Tbk atau SSMS memiliki pabrik biogas yang memanfaatkan limbah sawit untuk menghasilkan listrik. Total listrik yang dihasilkan dari pembangkit tersebut mencapai 2,4 MW. Manajer pabrik biogas Andi Kamalata mengatakan, perusahaan memanfaatkan seutuhnya penggunaan listrik untuk kebutuhan perusahaan. Namun ketika terjadi kelebihan pasokan, listrik juga disalurkan ke perumahan karyawan sekitar. Jadi kalau pabrik 60 ton begini, kita rata-rata punya minimal 1,7 sampai 2,7 lah, 2,4 ya. 2,4 megawatt, sekitar 2.400 kilowatt. Ya, sekitar gitu. Itu konversi listrik yang kita dapat. Nah, jadi limbah cair tadi kita bisa dapat listrik, limbah cair yang keluar pun lebih murni begitu. Perseroan juga berencana untuk membangun proyek yang menghadirkan listrik dalam bentuk botol yang lebih mudah untuk digunakan dalam menggantikan penggunaan listrik dari diesel. Warga di Dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah yang berada di kawasan Segara Anakan, Pulau Nusa Kambangan kini dapat menikmati aliran listrik. Yang istimewa, warga dibantu program CSR salah satu BUMN membangun pembangkit listrik mandiri, yaitu dengan memanfaatkan angin dan cahaya matahari. Rumah Suhani merupakan satu dari 54 rumah warga Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah, yang sejak setahun terakhir menggunakan listrik tenaga angin dan matahari. Lampu teplok yang biasa digunakan untuk penerangan kini sudah tidak digunakan lagi. Pembangkit listrik tenaga angin yang dikombinasi dengan panas matahari ini merupakan hasil dari lomba karya ilmiah yang digelar Serikat Pekerja Pertamina RU4 Cilacap. Pada malam hari, angin di kawasan Segara Anakan Kampung Laut ini cukup kencang dan dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Sementara pada siang hari, panas matahari disimpan di dalam baterai. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Sekarang, kita akan mempelajari bagaimana cara kerja dari panel surya. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari dua lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari, lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik.
Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan.